Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali, selamat pagi ya bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, yang malam ini kita akan belajar tentang tema Kasih Karunia dan Duri dalam Daging yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk hari baru yang sekali Kau adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak karena hari ini Engkau telah memelihara kehidupan kami, menyertai, membimbing, dan juga uh, melindungi kami semua. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatan yang sekali lagi Kau berikan kepada kami malam ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali di dalam kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat, untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah saya yang menjadi moderator malam ini ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya memimpin kelas ini dengan baik. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga perangkat-perangkat dan internet yang kami pakai saat ini ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun kendala yang dialami oleh perangkat atau internet kami selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan berkatilah juga Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magda dan juga berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, hingga Ibu Magda dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada dalam kelas ini maupun yang berada di live YouTube ataupun nanti yang berada di live tunda. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, serta terangi dengan Roh Kudus-Mu, dan juga berikanlah kami hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Magda malam ini, juga sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, jadikan rema ya Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan mampukan kami juga untuk dapat merenungkannya Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, serta mewatakkannya kepada sama kami. Nah, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini ya Tuhan, di dalam pimpinan-Mu dari awal hingga akhir, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan melihat profil dari narasumber kami terlebih dahulu, yaitu Ibu Magda. Bentar ya Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney, yang kini dilanjutkan oleh rekan lain.
Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, Studi untuk Konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S3 di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia dan di Israel Bible Center. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di Sekolah YPPI dan Santo Hendrikus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia, di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Iya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magda. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga buat Iya, Bapak Ibu gimana kita yang tuh ada di sini. kabarnya? Puji Tuhan Iya, baik. sehat lalu ya Bu, loh dan luar biasa. Amin. Baik Ibu, kita tidak sabar untuk mendengar pengajaran Ibu tentang tema malam ini ya, sangat menarik. Dipersilakan Ibu untuk segera mengajar kami. Iya. Baik. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yaitu kasih karunia dan duri dalam daging. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti sudah, bahkan mungkin kadang pernah bilang bahwa ada duri dalam daging gitu ya, di hidupku gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang ada di sini, ketika kita bicara mengenai kasih karunia, lalu juga kita bicara mengenai duri di dalam daging, itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Kayak apa sih kasih karunia itu? Seperti apa sih duri dalam daging itu? Ada yang bisa jawab saya? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab
Yang sudah co-host boleh langsung jawab atau chat di kolom komentar juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Apa itu kasih karunia dan duri dalam daging ya Bu? Ya, Pertanyaannya ya. Ya. ya betul. Eh, saya dulu ya Bu, karena belum ada Silakan. yang jawab. Iya. Kalau menurut saya yang namanya kasih karunia itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan pada kita ya Bu, untuk misalnya menghadapi hal-hal yang berat ya Bu, bagi kita gitu. Jadi misalnya seperti eh, kekuatan seperti itu Bu, penghiburan. Nah, itu yang menurut saya yang disebut kasih karunia itu seperti itu. Jadi ada satu kekuatan, ada penghiburan ketika kita eh, melewati masalah atau tekanan dalam hidup kita. Nah, kalau duri dalam daging itu seperti ini ya Bu, apa sesuatu yang eh, membuat kita itu namanya duri ya Bu, tidak nyaman berarti ya, tidak nyaman. Maksudnya itu mengganggu gitu, mengganggu. Nah, duri ini nih mengganggu kita gitu. Sehingga, apa ya, menjadi kayak bagi kita jadi beban gitu Bu. Nah, seperti itu kalau menurut saya ya Bu. Ya, Oke. silakan yang Ya, lain. ada lagi yang lain. Silakan. Ya, silakan. Ayo Ibu Silakan Heni, Bu silakan Heni. Bu. Ya, shalom Bu Magda. Shalom, shalom Ya, Bu. kalau duri dalam daging itu kan bukan berarti ada duri dalam daging, Bu. Itu kan kiasan, ya. Ya. Nah, itu duri dalam daging itu adalah satu penderitaan yang kita alami. Bisa terjadi itu karena gangguan jiwa, penyakit, persoalan, ya. Itu masalah pribadi, gitu ya. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kemampuan, kekuatan, penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi semua duri dalam daging. Saya pernah mengalaminya, Bu. Jadi kesaksian hidup saya dengan usia yang sudah lansia saat ini, saya pernah mengalaminya. Contoh, digosipin orang, ya itu kan duri dalam daging. Terus penyakit, Ya. sampai saat ini saya punya penyakit glaukoma. Itu kata dokter tidak bisa disembuhkan. Dan sangat menyedihkan, waktu minggu lalu saya ke dokter, saya baru mengetahui di sebelah kanan tambah parah lah istilahnya. Jadi menambah resiko damage-nya, kerusakan di sebelah kanan mata saya. Jadi duri dalam daging itu adalah satu pergumulan yang kita sedang jalankan. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu Heni. Ya. Ya, Ibu Eri, silakan. Ya. Mungkin kalau untuk kasih karunia itu, shalom Bu Magda. Shalom Bu. Ya, saya coba izin menjawab. Untuk kasih karunia itu adalah suatu keselamatan ya Bu yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu adalah suatu pemberian yang tidak dapat dibayar atau dibeli oleh manusia, tetapi benar-benar memang adalah anugerah semata dari Allah, yaitu keselamatan kepada kita di saat kita mengalami, betul yang tadi Bu Heni bilang, saat kita mengalami kelemahan, mengalami satu penyakit mungkin, dan kasih karunia itu yang membuat kita menjadi kuat di dalam kita mengiring Tuhan, tidak menjadi lemah, walaupun banyak penderitaan yang menghantam dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu Bu. Terima kasih. Ya. Pak Samuel, silakan. Pak Samuel. Shalom, shalom.
Salam selamat tahun baru Ibu Makda. Iya, selamat tahun baru juga Pak Sam. Iya, terima kasih. Ini saya kasih jawabnya itu kan bukan karena saya bisa, saya juga belajar. Saya belajar dari Ibu Makda, belajar dari hamba-hamba Tuhan, apakah untuk menambah wawasan saya, untuk menambah pengetahuan saya. Kasih karunia itu kan ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu ayatnya. Kasih karunia itu pemberian Allah yang cuma-cuma, bukan usaha kita atau perbuatan kita sendiri. Itu yang melingkupi ya bisa pengampunan dosa, keselamatan itu kan kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma, bukan perbuatan kita, dan pertolongan Allah. Nah, itu dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu. Nah, ini duri dalam daging. Nah, mungkin Bu Makda kan bisa menjelaskan itu, sudah saya lihat tadi, ya kita sudah tahu semua, sudah sangat banyak pelajarannya, sudah sangat banyak pengalamannya. Jadi duri dalam daging itu sangat banyak hamba-hamba Tuhan mengartikan katanya gitu. Dan juga saya dengarkan seperti itu. Sudah ada tadi 3 orang yang menyatakan arti dalam duri dalam daging itu di 2 Korintus 12 ayat 7 itu kan, dan supaya aku jangan meninggikan diri oleh karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka kepada aku diberikan suatu duri dalam daging. Sebetulnya sudah dijawab di situ. Ya kan? Sudah dijawab di situ yang sudah ditulis sama Rasul Paulus itu. Ya itu kan sudah ditulis. Duri dalam daging itu, yaitu seorang utusan iblis. Nah, itu duri dalam daging yang untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri, kan gitu. Itu yang saya pelajarin. Yaitu jadi duri dalam daging itu, yaitu seorang utusan iblis yang mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi tujuannya Paulus menuliskan itu, atau ilham yang didapatkan Paulus dari Roh Kudus, supaya pelayanan Paulus itu tidak menjadi sombong dan tetap bergantung kepada Allah. Jadi mungkin singkat jawabannya, karena yang saya pelajari itu mungkin lebih banyak belajarnya Bu Makda daripada saya, baru beberapa tahun gitu. Jadi jawaban Alkitab itu ada juga di Alkitab itu. Jadi duri dalam daging yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri, supaya Paulus tidak menjadi sombong di dalam pelayanannya dan tetap bergantung pada Allah, supaya kita atau saya tidak menjadi sombong karena saya sudah dapat jabatan di gereja, dapat ini di persekutuan, dapat ini di kantor. Jadi diberikanlah kepada kita duri dalam daging supaya kita tidak menjadi sombong. Begitu kira-kira Bu Makda, terima kasih. Tolong terima kasih Pak Sam. Iya, untuk jawabannya. Ya, baik, kembalikan kepada Ibu Makda. Ya, silakan. Buat share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Bu. Sudah terlihat. Ya. Kita akan coba bedah perlahan-lahan. Kita coba lihat di 2 Korintus pasal yang ke-12 yang tadi dibilang sama Pak Sam. Tapi kita akan baca dulu di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dulu. Ya, saya baca ya Bu. Silakan. Ya, sebentar. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ya. Kalau kita perhatikan ini kisah seperti yang tadi Pak Sam bilang bahwa ini adalah di mana Paulus harus berhadapan dengan duri dalam daging. Dan ini adalah sesuatu yang cukup bahkan sangat mengganggu. Sesuatu yang membuat Paulus tidak nyaman. Jadi ketika dia berhadapan atau menghadapi duri dalam dagingnya, itu dia sangat berharap supaya Tuhan itu ambil duri dalam dagingnya. Tetapi di ayat yang ke-9, jawaban Tuhan itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi pada saat Paulus sedang bergumul dengan duri dalam dagingnya, jawaban Tuhan adalah cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita garis bawahi kata-kata cukuplah. Mungkin orang sering mengkaitkan kata cukup itu dengan satu potensi atau ability yang bisa ditambahkan, atau satu contoh mungkin kalau kata cukup itu, kalau Bapak Ibu pernah baik itu ke restoran atau ke tempat makan gitu ya, kemudian kita beli nasi, lalu waktu yang berjualan mau kasih nasinya, kita bilang cukup, sudah cukup. Nasinya sudah cukup. Tapi sama orang masih bisa tambah nasinya lagi. Ketika mereka mungkin lauknya masih banyak ya. Kita lihat di sini kata cukup dalam bahasa Yunani itu punya arti kata arkei. Jadi arkei itu artinya adalah cukup dalam fakta sudah penuh. Apa maksudnya? Ketika kita dibilang cukup karena sudah penuh. Jadi pada waktu Tuhan bilang sama Paulus begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Nah, ketika Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan itu sebetulnya kira-kira Pak Sam, ketika Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan punya maksud bilang apa sih sama si Paulus ini? Ya, silakan Pak Sam. Iya. Dari Tuhan, ya ini ya saya jawab mungkin
tidak selalu semua benar ya. Cukuplah kasih karuniaku, dikata Tuhan kepada Paulus. Jadi kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada Paulus dengan cuma-cuma itu sudah cukup gitu. Jadi apa yang sudah diberikan ya itu sudah cukup, tidak usah lagi ditambah-tambahkan. Nah, seperti itu jawabannya. Ya, jadi ketika Tuhan bilang bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, itu Tuhan tuh punya maksud gini loh. Paulus, aku tuh sudah kasih kamu itu sudah sampai di titik yang sudah tidak bisa ditambah lagi. Karena apa? Aku sudah kasih kamu semuanya. Nah, ini fakta sudah penuh. Seluruhnya aku sudah kasih ke kamu. Sudah mentok. Nah, kita kalau sudah bilang, ayo maju lagi, enggak bisa. Kalau maju nanti nabrak tembok. Nah, karena apa? Karena sudah mentok gitu. Jadi, yang pertama, arti kata cukup ini adalah sudah penuh. Nah, yang kedua adalah dari kata cukup itu kasih karunia yang akan menjadi kekuatan. Jadi tidak mungkin habis di dalam hidup kita. Kalau yang pertama dibilang fakta bahwa sudah penuh, yang kedua adalah satu kekuatan yang tidak mungkin akan habis dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan melepaskan kasih karunia bagi setiap kita, buat saya, buat Bu Aling, buat Bu Heni, buat Pak Sam, buat Pak Han, semua yang ada di sini, Bu Erni semua, ketika Tuhan bilang, aku kasih karuniaku buat kalian, itu artinya ada satu kekuatan yang tidak akan mungkin habis di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Karena waktu dia memberikan kepada kita, itu dia kasih kepada kita itu utuh. Nggak separuh, jadi nggak seperempat juga, tapi utuh. 100%. Itu artinya makanya kenapa dari yang pertama penuh. Lalu satu kekuatan yang nggak mungkin lagi akan habis dalam hidup kita. Nah, jadi dari kata cukup itu tadi, begini, kasih karunia itu akan menjadi satu kekuatan yang tidak akan pernah habis buat atau dalam kehidupan kita. Tidak mungkin padam, tidak mungkin mati, tidak mungkin hilang. Jadi kadang-kadang kita suka kan ya, waktu kita sedang menghadapi seperti yang tadi Bu Heni bilang, oh digosipin lah, di kata-katain yang enggak enak, diperlakukan tidak adil, sehingga sepertinya, kok kita ini kok rasanya mau jalan ke depan ini kok enggak enak terus gitu ya. Nah, itu kita akan mempunyai satu kekuatan yang tidak akan mungkin padam. Itu akan selalu ada buat setiap kita. Itu yang akan membuat kita mampu menghadapi semua. Dan kata cukup itu juga seperti ini. Waktu Tuhan melepaskan kasih karunia itu buat setiap kita, itu supaya begini, supaya kita bisa supaya
kita bisa mempertahankan atau supaya kita bisa bertahan ketika kita menghadapi situasi apapun, termasuk yang dinamakan duri dalam daging. Jadi kasih karunia Tuhan itu kalau dibilang betul-betul luar biasa besar, dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali kita ini suka menyanyiakan yang namanya kasih karunia. Waktu kita mungkin, tadi ada yang bilang bahwa keselamatan itu kasih karunia yang kita dapatkan. Nah sekarang, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih Tuhan itu kasih kepada setiap kita itu kasih karunia? Karena kalau kita lihat dari 3 ini tadi, itu artinya adalah bahwa Tuhan itu mau supaya kita memiliki satu pertahanan ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita bilang kita sedang menghadapi peperangan rohani, kita sedang menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Nah itu kita mampu menghadapinya. Karena apa? Karena kita memiliki kekuatan pertahanan yang daripada Tuhan. Karena itu yang akan memampukan kita melewati itu semua. Karena kalau nggak ada kasih karunia, kita nggak akan mampu melewati. Pernahkah kita sering merasa gini? Karena terlalu banyak permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Sudah Tuhan capek Tuhan. Wes, cukup. Ya. Padahal kalau kita lihat, ternyata dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan masing-masing kita, yang dikatakan utuh, nggak separuh, nggak seperempat, tetapi utuh, dan lewat kasih karunia itu kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu. Ternyata kita nggak bisa memakai itu dengan maksimal dalam hidup kita. Kita sering meremehkan yang namanya kasih karunia. Kita sering pandang enteng yang namanya kasih karunia. Kita sering lupa bahwa ada kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sehingga sampai hari ini, sampai malam ini, sampai siang ini, sore ini, pagi ini, Bapak, Ibu, dan saya masih bisa ada. Masih bisa berkumpul, bertemu lewat via Zoom ini untuk kita belajar bersama-sama. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, memampukan setiap kita untuk kita bertahan sampai di titik ini.
Nah, jadi dari tadi ngomong kasih karunia itu apa ya? Kalau kita dengar dalam bahasa, atau Bapak Ibu pernah tahu dalam bahasa Yunani itu ada karis, ya. Dan ada banyak pengertian yang lain. Tapi ada satu pengertian yang mungkin yang jarang orang pakai dari karis ini. Yang pertama adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Nah, saya mau bertanya sekarang. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk jawab. Ketika pengertian dari kasih karunia atau karis ini yang memiliki arti pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Jadi pertanyaannya adalah begini. Kapan kita tahu bahwa Tuhan itu sedang melepaskan kasih karunia-Nya untuk kehidupan saudara dan saya, Bapak, Ibu, dan saya yang ada di tempat ini? Dan kapan kita tahu bahwa ternyata kasih karunia itu sedang bekerja dalam hidup kita? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh juga di chat. Ya, silakan. Saya, Bu. Saya dulu. Yang pertama ya, kapan kita tahu bahwa Tuhan sedang melepaskan kasih karunia-Nya untuk kehidupan saudara dan saya. Itu ketika kita itu menghadapi pilihan. Jadi ketika kita menentukan pilihan, menentukan langkah keputusan kita, nah itu di situ ada kasih karunia Tuhan gitu yang dalam rupa hikmat ya Bu, yang memberikan kita bagaimana supaya bisa memilih atau memutuskan yang benar. Nah, kalau menurut saya seperti itu Bu. Iya. Ya, ini Bro Kodek bilang berarti ada penyertaan Tuhan saat hamba yang diutusnya dalam penderitaan, katanya Bu. Itu jawab pertanyaan yang kedua ya. Emang ada pertanyaan berapa, Bu? Maaf, saya nyela, Bu. Maaf, Dua, tadi Bu. saya kurang. Pertanyaan. Apa? Pertanyaannya apa yang kedua? Kapan kita tahu bahwa ternyata kasih karunia itu sedang bekerja? Oh, kalau buat saya pribadi, saya menyadarinya saat saya benar-benar terpuruk ya Bu ya. Dan saya tidak mampu mengatasi masalah ini. Hanya Tuhan saja yang memberikan saya penghiburan, kekuatan. Dan di mana saya percaya bahwa Tuhanlah yang membela saya. Seperti mata saya ini sekarang ini kan ancamannya buta ya Bu ya. Tapi di sini saya menyadari bahwa tubuh saya ini adalah ciptaan Tuhan. Sedamage-nya, separahnya pun mata saya ini, saya mempercayai ke dalam tangan Tuhan bahwa Tuhanlah pemelihara hidupku. Nah, dalam rumah tangga saya pun, saya mengalami duri dalam daging. Nah, saya juga bergumul dan saya hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu dan Tuhan itu pembela saya. Dan disitulah saya percaya kasih karunia Tuhan itu bekerja. Karena dulu saya kalau marah terhadap seseorang, saya tuh nggak bisa mudah mengampuni, Bu.
Tetapi saat ini saya tahu punya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Saya katakan, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Termasuk saya. Berarti saya harus melepaskan pengampunan itu. Itu kalau bukan kasih karunia kan saya nggak mampu, Bu. Nah, saya kembalikan ya, Bu. Ya, Bu terima Aring, kasih Bu ya. Heni. Ya, Ya, terima kasih Bu Heni terima kasih Bu partisipasi. Eni. Tadi ada Pak Hans, silakan Pak Hans. Eh, ya silakan Pak Hans. Sudah co-host ya Pak, bisa langsung jawab. Mana? Sebentar, saya lihat dulu Pak Hans. Oh ya, belum co-host ya. Baik, saya kasih dulu sebentar ya. Ya, silakan Pak Hans. Iya, shalom. Terima kasih. Ya, shalom. Dua pertanyaan, ada dua pertanyaan, Bu. Kalau dari konteks ayat bacaan kita malam hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, kapan kita tahu Tuhan sedang melepaskan kasih karunia-Nya dan kapan kita tahu bahwa ternyata kasih karunia itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Saya rasa jawaban Bu ini tadi benar, sesuai juga dengan konteks dari ayat bacaan kita di saat malam hari ini, bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu lagi, di situ kekuatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar satu khotbah begini, Bu. Kalau sebagai orang percaya kita hidup nyaman-nyaman saja, hidup berkelimpahan di dalam harta, berkelimpahan dengan dunia, maka pada saat itu kita tidak pernah mengetahui kapan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kapan pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita mengalami penderitaan, lalu ternyata kita aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang terjadi melebihi kekuatan kita, maka disitulah sebenarnya Tuhan sementara menunjukkan kasih karunia-Nya bagi kita. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hans. Terima kasih partisipasinya Pak Han ya. Apa ada lagi yang mau jawab? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Silakan. Ini Bro Kodek menjawab Ibu, katanya Allah mampu memakai kasih karunia-Nya untuk menunjukkan kuasanya. Kasih karunia-Nya sedang bekerja ketika si utusan mampu mengerti bahwa Allah pun dapat memakai sesuatu yang kelihatannya lemah untuk menunjukkan kuasanya. Ya, ini jawaban dari Bro Kodek ya, Bu Magda. Ya. Baik. Ketika pada akhirnya dari dua jawaban yang sudah Bapak Ibu jawab, artinya kita sudah masuk di satu pengertian yang lebih lagi. Nah, waktu kita sudah bisa menemukan bagaimana cara kita berpikir itu sangat dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Ya, seperti yang tadi Bu Eni tadi kan bilang, bahwa artinya Bu Aling tadi bilang bahwa waktu kita bisa memutuskan sesuatu, bagaimana kita berpikir, memutuskan, itu artinya ada pengaruh ilahi. Lalu selanjutnya gimana? Bagaimana Tuhan bisa mempengaruhi kita dengan pengaruh ilahinya, sehingga cara berpikir kita itu selaras dengan cara pikirnya Tuhan.
Kira-kira Bu Aling jawab apa nih? Waktu pikirannya Bu Aling tadi bilang bahwa dipengaruhi, bisa dipengaruhi, ternyata kasih karunia itu yang tadi, yang pertama adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir, itu bisa betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, bagaimana Tuhan mempengaruhi kita dengan pengaruh ilahinya. Lewat apa Bu Aling? Kok sampai Bu Aling bilang bahwa bisa membedakan mana yang baik tadi, pilihan-pilihannya. Benar, ya. Iya. Lewat ini Bu, lewat pembacaan firman, pembelajaran firman. Nah, itu membuat paradigma pemikiran kita itu perlahan-lahan tuh akan diubahkan Bu gitu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang jadi sepikiran gitu loh Bu, sepikiran, cara pandangnya juga sejalan dengan Tuhan. Nah itu dengan caranya seperti itu Bu, kalau menurut saya. Iya. Setiap kita mulai suka, cinta, merenungkan firman. Betul Bu. Maka setiap apa yang tertulis di dalamnya itu perlahan-lahan akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, betul. Saat itulah kita akan tahu bahwa ternyata kasih karunia Tuhan itu bekerja. Ketika kita tahu, oh iya, hasil dari perenungan dari setiap firman yang kita baca, kita renungkan, maka itu adalah satu upaya di mana kita membiarkan kasih karunia Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup kita. Kita sedang membuka diri, membuka hati kita, pikiran kita, sehingga Tuhan itu akan mengisi dengan firman yang hidup. Dan itu jadi nyata dalam hidup kita. Jadi ketika pikiran kita sudah didominasi sebegitu rupa oleh firman Tuhan, oleh kebenaran, maka pada titik itulah kita tahu bahwa kasih karunia sedang bekerja. Contoh seperti yang tadi Bu Aling bilang, ketika sedang dihadapkan satu pilihan, kita akan bisa membedakan. Bisa tiba-tiba ada satu hikmat yang Tuhan beri, mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang tidak. Ketika kita tahu bahwa mungkin di kantor kita punya satu peluang untuk buat cheating di situ, toh enggak ada yang tahu gitu ya. Kita berpikirnya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan dengan segala keberadaannya, dengan segala kemahakuasaannya, itu yang akan membuka dari apa yang selama ini orang anggap nggak tahu, nggak ada yang tahu.
Tapi Tuhan tahu. Pada waktu kita tidak berlaku cheat di situ, kita tahu bahwa saat itulah pengaruh ilahi itu sedang bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang identik dengan kebenaran, yang selaras dengan kebenaran. Jadi pengaruh ilahi inilah, kasih karunia inilah yang akan membuat setiap kita mampu menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya yang kita definisikan sebagai duri dalam daging. Kalau kita memiliki cara berpikir yang tidak kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengerti bahwa kita akan dengan mudah menyimpang dari kebenaran. Kita akan gampang menyerah waktu kita sedang ada di dalam satu proses. Kita akan gampang lari pada saat kita di dalam situasi atau masalah yang sedang menghimpit kita. Kita akan lebih condong dikenal sebagai seorang yang coward atau penakut, pecundang, daripada seorang yang punya tingkat fighter yang tinggi, yang kuat dalam kehidupannya. Makanya kenapa Paulus bilang sama Tuhan, duri dalam dagingnya ini sangat mengganggu aku banget loh Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan dengan mudah bisa menjawab Paulus bahwa, Paulus, kamu tahu bahwa aku akan mempengaruhi kamu dalam cara berpikir kamu, sehingga kamu akan memiliki satu pengaruh ilahi dari fakta kebenaran firman, supaya di titik ini kamu bisa berpikir, kamu bisa bertahan, kamu bisa menghadapi duri dalam dagingmu. Waktu kamu merenungkan firman, waktu kamu mulai memperkatakan firman, itu kamu akan punya satu ketahanan untuk kamu bisa berhadapan dengan duri dalam daging. Nah, pengertian kasih karunia atau karis yang kedua adalah niat baik dari pihak Tuhan. Semata-mata itu untuk hidupnya kita. Kalau kita baca di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, di situ kan dibilang apa? Ada yang tahu? Ayat hafalan ini. Tuhan itu apa? Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan apa? Penuh dengan harapan. Harapan, Bu. Damai sejahtera gitu ya. Buat hidup kita. Tidak ada di dalam pikiran Tuhan, tidak ada di dalam hati Tuhan, itu sesuatu yang Dia rancangkan untuk menjatuhkan setiap kita. Semua yang berkaitan dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya, itu Dia rancang, Dia tulis dari A sampai Z hidup kita. Kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Tidak ada rancangan kecelakaan di situ.
Tuhan berusaha aturkan buat kehidupan setiap kita itu sepertinya terus naik, tidak pernah turun. Nah, yang buat turun siapa? Ya kita sendiri. Ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, ketika cara berpikir kita tidak dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Jadi mengertilah Bapak Ibu bahwa dari pihak Tuhan, Dia selalu menginginkan yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Sehingga mau ada duri dalam daging semacam seberat apapun dalam hidup kita, kita akan bisa menghadapinya. Nah, kalau dibilang bahwa ada niat baik Tuhan, artinya Dia tidak pernah rancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Semua semata-mata untuk hidup kita itu adalah yang luar biasa, yang terbaik, yang semuanya yang apa ya, yang nomor satu gitu. Tuhan dengan seluruh niat baik itu akan menopang kehidupan kita, mempertahankan hidup kita sedemikian rupa. Kita akan bisa bertahan menghadapi setiap duri dalam daging kita. Dalam kehidupan kita tidak akan pernah dirusak oleh yang namanya duri dalam daging. Itu sebabnya kenapa ketika orang berhadapan dengan duri dalam daging, tapi memakai pertimbangan atau akal manusianya, kekuatannya, maka pada akhirnya itu yang akan membuat setiap kita jatuh di tengah jalan. Membuat setiap kita mundur, membuat setiap kita lari. Kita lupa bahwa sebenarnya kita punya kasih karunia Tuhan yang Dia berikan bagi setiap kita. Tuhan mau kita mempertahankan iman percaya kita, memeliharanya. Supaya apa sih? Supaya setiap duri dalam daging yang ada dalam kehidupan kita itu tidak kita jadikan satu alasan untuk membuat kita gugur di dalam pertandingan iman. Jadi kalau kita melangkah lagi, kasih karunia itu apa? Kekuatan dari Tuhan, upaya dari Tuhan untuk memelihara dan menguatkan iman kita. Pada waktu Dia memberikan kepada setiap kita kasih karunia. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar melepaskan kasih karunia-Nya begitu saja. Sehingga kasih karunia itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Kemudian Dia juga akan membuat setiap kita bisa memelihara dan menguatkan setiap iman percaya kita. Enggak. Tetapi begini, Tuhan itu mau mempertontonkan kepada setiap kita bagaimana Dia sebagai Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang penuh kasih, yang sangat mampu mengubahkan kehidupanmu dan kehidupanku sehingga mau duri dalam daging itu
itu sepertinya apa ya? Menggerogoti, mencoba menggerogoti kehidupan kita. Dia tidak akan pernah bisa menjatuhkan Bapak, Ibu, dan saya. Fakta yang lain adalah artinya Tuhan menyertai kasih karunia. Ketika Tuhan menyertai setiap kita, yang terjadi adalah kenapa kita suka terganggu pada waktu ada duri dalam daging di hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai setiap kita, maka jangan jadikan duri dalam daging itu isu utama dalam hidup kita. Sehingga itu membuat setiap kita undur dari Dia. Membuat setiap kita gagal memahami maksud daripada Tuhan. Tapi mari kita belajar bersama-sama malam hari ini bahwa ketika kita tahu faktanya bahwa Tuhan itu menyertai setiap Bapak, Ibu, dan saya, sehingga kasih karunia-Nya itu diberikan kepada setiap kita, maka mari kita jadikan itulah yang menjadi isu utama. Yang jadi pembicaraan setiap kita waktu kita ketemu mungkin, waktu kita ada di dalam satu pertemuan, satu perkumpulan, kita sedang membicarakan siapa? Membicarakan kebesarannya Tuhan. Membicarakan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupanmu dan kehidupanku. Bagaimana Tuhan itu berkuasa memulihkan kehidupan kita. Sehingga fakta bahwa Immanuel itu nyata dalam hidup kita. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat, ada satu statement daripada Musa. Fakta bahwa Tuhan menyertai. Dalam Keluaran. Satu kali Tuhan datang kepada Musa, dan kemudian Tuhan bilang, Musa kamu jalan duluan deh, pimpin orang-orang ini, dan kemudian nanti saya nyusul. Gitu ya, bahasa bebasnya gitu. Tapi pada waktu Tuhan bicara seperti itu, Musa jawab apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Pak Raymond mungkin? Iya, silakan. Sebentar, Pak Raymond ya, saya kasih ke host ya, Pak. Ya, silakan Pak, sudah ke host, bisa menjawab. Ya, monitor Pak Raymond. Tidak monitor, Bu, sepertinya. Oke. Ya. Ada siapa? Siapa yang bisa jawab? Waktu Ya, itu kira-kira silakan. Musa jawab apa waktu Tuhan bilang begitu? Silakan Bapak Ibu. Bilang apa? Ya, waktu Tuhan bilang, waktu Tuhan suruh Musa untuk jalan terlebih dahulu, memimpin orang-orang Israel ini, Tuhan bilang nanti saya nyusul dah. Gitu. Musa jawab apa? Saya kasih clue ya, ada lagunya. Tidak mau. Tidak mau ya Bu, kalau Tuhan tidak menyertai. Kalau nggak salah ya Bu. Ya.
merasa tidak mampu, Bu. Ya, tidak mau kalau Tuhan tidak menyertai. Iya. Ya, Bapak Ibu pernah ingat ya lagunya ya. Kalau ini Don Moon yang tulis lagu ini, suka kita nyanyikan. If your presence doesn't go with us, itu ya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya, Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Nah, Musa menjawab, kalau Tuhan nggak mau pergi sama aku nggak mau jalan. Tidak membimbing. Iya, aku nggak mau jalan. Ngapain? Ternyata ketika Keluaran kita 33, 14 sampai iya. 17. Silakan dibaca Pak Sam. Iya. Keluaran 33 ayat 14 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Artinya bukan hanya atau bukan terjadi pada waktu di Perjanjian Baru, tetapi ternyata sejak di Perjanjian Lama Musa sangat paham bahwa penyertaan Tuhan itu yang bisa membuat mereka atau Musa dan bangsa Israel ini mampu berjalan sampai kepada tujuan. Jadi artinya apa? Ketika Tuhan tidak menyertai, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan perjalanan di dalam satu konteks mencapai tujuan. Betul-betul tujuannya itu tercapai tanpa Tuhan. Jarang banget. Jadi kalau pada waktu kita melihat bahwa Paulus bilang, duri dalam dagingnya ganggu loh Tuhan, gitu.
kita bisa lihat apa yang Daud lakukan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Apa yang Daud katakan? Tuhan itu apa? Tuhan adalah Balaku. gembalaku. Gembala. Takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd. I shall not want. Nah, ketika kita tahu bahwa waktu ini diterjemahkan, itu Daud itu bilang seperti ini ya, Tuhan itu adalah gembala saya. Itu sudah cukup buat saya. Siapa? Jadi kita tahu bahwa ternyata waktu Tuhan beserta, waktu Tuhan ada dalam kehidupan kita, kasih karunia-Nya penuh dalam hidup kita, Daud bilang, cukup. Nah, kalau Daud bilang cukup, pertanyaannya sekarang begini Bapak Ibu. Pada waktu kita menyanyikan lagu-lagu yang mendeklar tentang kasih karunia, seperti tadi gitu ya, kita mungkin juga suka menyampaikan firman, mengutip ayat yang berkaitan dengan kasih karunia. Apakah kita mengakui bahwa Dia itu Tuhan? Apakah kita paham nggak sih bahwa makna kasih karunia itu adalah Tuhan itu beserta atau menyertai kita? Seringkali kita sedang mendeklar, memperkatakan, menyanyikan, menyampaikan firman seperti apa yang sedang saya lakukan. Tapi apakah itu membuktikan bahwa kita mengakui Dia, saya mengakui Dia sebagai Tuhan. Saya mengakui Dia bahwa Dia itu menyertai kehidupan saya. Ini yang perlu kita jawab. Karena seringkali ketika kita bilang, Tuhan, orang ini loh, dari dulu kerjaannya nyakiti aku. Tapi Tuhan bilang, cukup kok kasih karuniaku. Nah, artinya apa? Cukup kok, kamu bisa kok mengasihi dia, kamu bisa kok mengampuni dia, kamu bisa kok memaafkan dia. Nah, masalahnya apa? Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ketika kita bilang bahwa, ya, saya mengakui Dia adalah Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan saya. Maka Paulus bilang bahwa sekalipun ada duri dalam daging. Ini yang Paulus bilang. Aku senang dan rela di dalam kelemahan.
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kelemahan di sini menggunakan kata asthenia. Pengertiannya adalah lemah dalam cara berpikir. Lemah dalam kemampuan mengelola isi berpikir. Dan yang arti yang kedua adalah rapuh di dalam. Ketika maka itu yang terjadi. Lemah di dalam cara berpikir. Lemah di dalam kemampuan untuk bisa mengelola isi berpikir. Dan ketika kita lemah yang memiliki pengertian rapuh di dalam, Bapak Ibu, ini yang mungkin sepertinya sering kita dengar. Tuhan itu tahu bagaimana Paulus sebagai manusia itu dia juga rapuh di dalam. Tuhan juga tahu bagaimana Bapak, Ibu, dan saya itu juga rapuh di dalam. Nah, karena kita masih manusia, sehingga kita masih bisa memiliki satu kerapuhan. Tetapi arti kata lemah yang paling dalam adalah ini, yang ketiga. Empty inside, lonely inside. Seringkali ini yang banyak dihadapi. Kita kosong di dalam dan kita mengalami satu kesepian juga di dalam. Jadi tidak hanya rapuh tetapi fragile. Bapak Ibu, kalau kita pesan barang, siapa yang suka pesan barang di TikTok, Shopee, Tokped? Lalu ketika kita pesan dan itu barang yang kita beli itu mudah pecah. Maka pada waktu dikirim ada tulisan apa di situ? Jangan dibanting, Bu. Jangan dibanting, apalagi? Barang pecah belah. Ah, Iya. ada stiker kadang-kadang di situ. Apa tulisannya? Iya. Fragile. Iya. Ah. Iya. Iya. Rapuh. Ternyata nggak cuma sekedar rapuh Bapak Ibu, tetapi Tuhan paham, Tuhan tahu bahwa sebagai manusia kelemahan kita adalah waktu kita tidak dipengaruhi oleh pengaruh ilahi, kita tidak menanggapi bahwa Tuhan itu beserta dengan kita.
maka empty inside dan lonely inside inilah yang terjadi dalam hidup kita. Fragile itu gampang banget terjadi dalam hidup kita. Bu Aling tadi bilang jangan dibanting, ya dikasih nada keras sedikit, wah sudah nangis, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah aku enggak mau datang ke gereja. Nah, jangan ditumpuk, betul ya Bu Aling ya? Ya benar Bu. Kenapa? Karena begitu ditumpuk langsung pecah. Itu yang terjadi. Ketika kita enggak punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan merasakan apa yang namanya empty inside dan lonely inside. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan setiap kita. Dia ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam setiap musim hidup kita. Waktu kita bahagia, waktu kita menangis, waktu kita terjatuh, Dia ada di situ. Waktu kita lemah di dalam cara berpikir, lemah di dalam mengelola isi berpikir kita, kita akan mengalami apa yang namanya rapuh di dalam. Kita akan selalu merasa sendiri. Kita merasa kita itu tidak ada yang nemenin, tidak ada yang nyayangi, tidak ada yang mencintai, tidak ada yang membutuhkan. Kita merasa ditinggalkan, kita merasa direndahkan, kita merasa yang lain. Iya apa iya? Pada waktu Bapak, Ibu, dan saya tidak memperkatakan firman, tidak merenungkan firman, kita sedang menjauhkan kasih karunia Tuhan dari hidup kita. Kita sedang meragukan kasih karunia itu yang mampu dan sanggup menyertai perjalanan hidup kita. Berkuasa itu apa? Punya otoritas, Bu. Punya otoritas. Apalagi? Ya. Silakan Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 terakhir ya, ada statement begini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekarang, apa arti kata berkuasa? Ada power. Ada power. Ada arti dunamos, kemudian nah ini ada satu juga dinatos. Yang mungkin waktu kita artikan seperti ini ya bahasanya ya. Saya itu lemah, tapi ada kuasa sempurna itu yang turun menaungi sehingga saya ini jadi kuat, saya jadi cakap menghadapi apa saja. Saya bisa
menaklukkan apapun, termasuk duri dalam daging. Kita akan jadi orang yang tahan banting. Ketika kita tahu bahwa ada satu kuasa yang sangat sempurna, yang menaungi, yang melingkupi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita akan cakap dan bisa menghadapi apapun. Arti kata berkuasa itu jadinya seperti ini. Ada duri dalam daging, tapi dia ada di bawah, kita yang di atas. Sekalipun ada duri dalam daging, kita yang bisa memerintah itu. Untuk kita menaklukkan duri dalam daging itu. Seperti yang tadi Pak Sam bilang, kita punya otoritas. Bu Aling bilang, punya power ya. Nah lalu kita bisa jadi orang yang kuat dalam kendali berpikir. Kuat dalam mengendalikan perasaan kita. Kuat dalam mengendalikan kehendak kita. Karena apa? Karena kita berjalan di dalam kuasa. Sebab kuasa Tuhan itu yang menyertai setiap Bapak, Ibu, dan saya. Nah, kuat itu punya arti unggul, Bapak Ibu. Kalau unggul itu apa artinya, Pak Sam? Kalau unggul itu sudah terpilih, kayak benih unggul kan, benih unggul itu sudah bisa dipasarkan gitu. Benih unggul ya sudah nomor 1, pilihan juara. Ya. Nah, jadi sekalipun kita sedang menghadapi duri dalam daging, tapi kita tahu ada kasih karunia yang membuat setiap kita itu kuat. Dan itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang unggul di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna atas hidup kita, sehingga kita mampu menguasai setiap duri dalam daging yang ada berusaha menghancurkan, menggerogoti, menjatuhkan, mengintimidasi setiap kita. Jadi, sekalipun ada duri dalam daging, tapi selama kita tahu bahwa kasih karunia itu ada di dalam kita, kita tahu bahwa kasih karunia-Nya itu sempurna, kuasanya itu sempurna. Dan selama kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu turun menaungi setiap kita, maka sekalipun ada duri dalam daging, itu bukan isu utamanya. Dia bukan pemain utama dalam hidup kita. Jadi siapa pemain utamanya, Bapak Ibu? Kita, Bu. Kita. Iya. Jadi duri dalam daging itu cuman pemain pembantu. Pemeran pembantu. Pelengkap saja. Dia yang akan membuat setiap kita jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dia akan membuat setiap kita semakin mencari Tuhan, mencintai firman, di mana setiap kita mulai merenungkan firman. Supaya apa? Pikiran kita dipengaruhi oleh pengaruh ilahi.
supaya kita memiliki satu kekuatan untuk bisa mengelola isi pikiran kita. Kita tidak jadi orang yang lemah lagi. Duri dalam daging ada, itu membuat setiap kita jadi terpacu untuk semakin mendekat, mencari Tuhan, tahu, mengerti bahwa Dia itu selalu menyertai setiap Bapak, Ibu, dan saya. Fakta bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Kalau sampai Musa yang dikatakan di perjanjian lama, kalau Tuhan tidak menyertai aku, kalau Tuhan tidak membimbing aku tidak mau jalan. Karena apa? Kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di puncak. Kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak jadi apa-apa. Jangan sampai kita jadi empty inside, lonely inside. Kalau kita jadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang empty inside, lonely inside, aduh, fragile sekali kehidupan kita. Jangan disenggol, ya Bu Aling ya. Jangan deket-deket. Banding, ya. Karena begitu deket nanti udah nangis. Jangan, susah. Tapi saya bisa, kalau tadi Bu Heni bilang, oh ya ada sakit ini, tapi itu pada akhirnya justru membuat dia semakin tahu bahwa ini kan juga punyanya Tuhan nih, gitu ya. Perkatakanlah firman. Mataku sehat. Tuhan itu punya perbendaharaan mata yang sehat. Perkatakan terus hal-hal yang positif sehingga itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak enak, kemudian kita bilang, mati aku. Siapa yang suka bilang begitu? Mate kon. Nah, itu bahasa Prancis ya. Siapa yang suka bicara seperti itu? Pada waktu kita menghadapi masalah, mati aku tidak bisa. Aduh wis, selesai sudah. Nah, siapa yang suka bilang gitu? Aku pernah. Aku juga pernah, Bu, keceplosan. Saya juga pernah, Bapak Ibu ya. Saya juga pernah, enggak cuma Pak Sam, enggak cuma Bu Aling, saya juga pernah gitu. Mati kon, maduh, wis. Selesai sudah. Habis sudah. Pada waktu kita tidak mengerti kebenaran firman. Kita tidak pegang janji Tuhan. Maka hal-hal yang negatif itulah yang akan kita perkatakan. Itulah yang akan membuat kasih karunia Tuhan sepertinya tidak berlaku dalam hidup kita. Kita sedang membiarkan duri dalam daging itu menguasai kehidupan kita. Padahal yang Tuhan mau, yang Tuhan sedang ajarkan kepada Paulus adalah, sekalipun ada duri dalam daging, sekalipun duri dalam daging itu sepertinya sedang menggocoh hidupmu. Ingat toh Paulus, kasih karuniaku itu cukup. Ingatlah bahwa biarkan pengaruh ilahi itu mempengaruhi caramu berpikir. Sehingga apa? Bagaimana
mindset kita, cara kita melihat satu permasalahan, itulah yang pada akhirnya Tuhan berusaha ajarkan dirubah. Bahwa duri dalam daging ini sekalipun ada dalam hidup kita, tapi ini bukan jadi satu ancaman lagi buat setiap kita. Justru duri dalam daging ini akan membuat setiap kita jadi semakin naik level di dalam Tuhan. Kita semakin bisa memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kita semakin mengerti bahwa ternyata selama ini Tuhan itu selalu ada dalam setiap langkah hidupku. Dalam setiap musim hidupku, Dia itu ada. Selama ini aku berpikir bahwa di mana Tuhan? Tapi ternyata ketika semakin kita mengenal Dia, kita tahu Tuhan sedang mengajarkan kepada Paulus, coba dirubah mindset-nya, coba dirubah cara berpikir dan cara pandangmu, Paulus. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu punya aku, itu sudah lebih dari cukup. Kamu akan mampu menghadapi segala sesuatu, segala tantangan, segala permasalahan yang sedang hadir di dalam hidupmu. Jadi pada akhirnya ketika kita sampai di akhir ini, pelajarannya apa? Tuhan sedang mengajarkan, yuk rubah cara pandang dan cara pikir kita. Ada apa? Jadi di switch ya, kita sedang merubah cara bagaimana cara kita melihat. Kita melihat dari kacamatanya Tuhan. Bahwa ternyata duri dalam daging itu bukan sesuatu yang mengganggu. Sekalipun ada duri dalam daging, aku nyaman-nyaman aja. Karena apa? Aku tahu. Dia cuma pemeran pembantu. Aku tahu. Justru dia membuat aku semakin dekat sama Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki. Supaya kasih karunia Tuhan itu nyata bekerja dalam kehidupan kita. Oke. Saya selesai Bapak Ibu. Terima kasih Bu Aling. Iya, terima kasih Ibu Magda. Wah, sangat memberkati sekali ya Bu untuk pelajaran materi malam ini. Tanpa terasa ya sudah 2 jam ya Bu kita belajar, luar biasa. Sangat menguatkan ya Bu. Dan juga memberi wawasan baru ya Bu pada paradigma pemikiran kami semua. Semoga ini juga menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu semua, amin. Yang ada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di YouTube. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pembelajaran kita, maka saya akan membacakan terlebih dahulu ya acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik Bapak Ibu, sudah tampak di layar ya. Untuk besok hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi 1 Yohanes, diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 10. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 dengan temanya adalah anak-anak Allah. Yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa untuk kelas hari Rabu adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Bistoksam Siagian.
Selanjutnya di hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 di jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar kali ini tentang materi eksposisi kitab Matius diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 dengan temanya kali ini adalah kemenangan atas iblis yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Pak Bistok Sam Siagian. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cfirman79-x9o6o. Dikarenakan ini adalah channel C Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang dengan penulisan @cfirman-j3x bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya. Dan Bapak Ibu juga tolong subscribe channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel C Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita dan puji syukur ya kelas kita sudah selesai dan pembelajaran Ibu Magda sangat memberkati kami semua. Terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa ya Bu bagi kami. Dan jika Ibu masih ada closing statement untuk pelajaran Ibu silakan. Jika tidak ada Ibu bisa pimpin doa bagi kita semua. Dipersilakan Ibu. Oke, saya kira sudah cukup ya tadi. Nah, mari kita memaksimalkan setiap duri dalam daging yang ada di kehidupan kita menjadi sesuatu yang semakin mendorong setiap Bapak Ibu dan saya untuk kita mengenal akan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan biar setiap kebenaran yang sudah kami terima pada malam hari ini itu termeterai dalam kehidupan setiap kami, menjadikan itu jadi perenungan supaya pada akhirnya pertumbuhan kami menjadi sehat dan setiap kami akan dapat menghasilkan buah-buah yang berkualitas yang Tuhan bisa nikmati dan manusia yang ada di sekeliling kami bisa menikmati. Kami minta sungguh-sungguh supaya Tuhan menopang setiap kami dengan kasih karunia dan kuasa Tuhan yang sempurna. Dan itu terus ada menaungi setiap kami, supaya di dalam setiap pertempuran iman, kami teruji dan kami keluar sebagai pemenang. Kami terkenal sebagai orang-orang yang cakap, yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan, setiap pertempuran, dan kami jadi orang-orang yang unggul di dalam setiap pertandingan yang ada dalam kehidupan kami.
dan kami dikenal menjadi orang yang teruji sebagai pemenang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mau ketika kami memilih untuk kami mentaati akan setiap firman Tuhan. Biar itu jadi firman yang hidup dan nyata dalam masing-masing kami yang menerima, mendengar, dan biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap kami dengan cara Tuhan yang ajaib, dan bagi Tuhan seluruh kemuliaan, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa ya Bu. Bagi kami semua sangat memberkati sekali dan semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan Ibu sekeluarga juga selalu diberkati, diberikan perlindungan dan juga kesehatan oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan tim Sema Adonai. Dan semoga Bapak Ibu pelajaran malam ini juga menjadi berkat sekali ya bagi Bapak Ibu semua dan menguatkan Bapak Ibu dalam imannya. Dan jangan lupa besok pagi di Sema Adonai juga ada renungan pagi Sema Adonai pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat seperti biasa. Dan di malam harinya juga ada kelas-kelas pembelajaran firman. Jadi tetap stay bersama kami tim Sema Adonai ya Bapak Ibu. Baik, tim Sema Adonai mengundurkan diri dan selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.